yang harus kita ketahui bahwasanya sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan, sholat sunnah yang dilakukan, yang sunnah untuk dilakukan pada malam-malam Ramadan setelah melakukan sholat isya. Jadi sunnah tarawih adalah setelah melakukan sholat isya, termasuk sholat isya yang dijamak takdim. Biarpun di waktu maghrib, asalkan sudah melakukan sholat isya, maka saat itu pun kita bisa melakukan sholat tarawih. Dan kemudahan sholat tarawih adalah bisa saja dilakukan di mana saja. Akan tapi sunnah khulafaur rasyidin, sholat tarawih itu sunnah dilakukan di masjid dengan berjamaah. Kemudian kalau ada orang yang kemudian punya kesibukan, tidak bisa hadir di masjid, maka bukan berarti sholat tarawih tidak ada. Lakukan sholat tarawih di atas kendaraan Anda. Lakukan sholat tarawih di rumah Anda. Intinya jangan sampai ada di antara kita yang tidak melakukan sholat tarawih. Bilangan, ya, akan tapi berapa sih bilangan sholat tarawih? Ini yang perlu kami hadirkan karena ada sebagian orang yang memang kalau namanya orang usil, kalau tidak usil tidak enak. Sehingga kadang harus lidahnya itu kalau tidak membid'ahkan orang lain sehari saja sepertinya gatel sudah. Sehingga memang ada bid'ah itu bulanan, ada bid'ah itu tahunan. Jadi ada nanti bulan Rajab ada orang membid'ahkan puasa Rajab, nanti Sya'ban ada orang membid'ahkan Sya'banan nisfu Sya'ban, nanti Ramadan ada membid'ahkan tarawih, nanti menjelang hari raya bid'ah takbir keliling, nanti macam bid'ah setiap ada bid'ah bulanan. Ini musibah memang ada manusia-manusia seperti itu dan ini adalah hamba-hamba Allah yang semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka tidak membuatkan keanehan, tidak membuat kegundahan di hati kaum muslimin. Baik, kami akan langsung saja. Yang pertama adalah, di samping ada sholat tarawih, ada namanya sholat witir. Sholat witir yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang pertama ini, kita bicara tentang sholat witirnya Rasulullah, baru nanti sholat tarawih. Semuanya ada di dalam buku ini, kami hanya membacakan, ini buku yang kami hadirkan, kami tulis. Kami mulai dengan bilangan sholat witirnya Rasulullah SAW. Yang pertama adalah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang salat malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatul laili mathna mathna, yang ingin salat malam disunnahkan hendaknya dua-dua. Jelas? Ini adalah sholat malam dua-dua. Kalaupun ada pengen melakukan sholat malam 4 rakaat langsung atau 8 rakaat juga boleh. Akan tapi sunnah di atas sunnah adalah kalau kita bisa membagi sholat malam itu dengan 2 rakaat. Fa'idha khasya ahadukumus subha, kalau kamu khawatir masuk subuh, kalau ada salah satu dari kalian takut keburu masuk sholat subuh, kok belum witiran, maka sholat rakaatan wahidatan, sholat 1 rakaat, tutiru engkau berwitir, lahu dengan tutiru lahu makot sholat. Jadi ia mewitiri, maksudnya mengganjilkan dari apa yang telah ia lakukan dari sholat-sholat tersebut. Jadi sholat witir kalau sudah mendesak 1, misalnya ibu, bapak, bangunnya terlambat, belum witiran, sebentar lagi subuh, maka lakukan witir berapa? 1. Ini menunjukkan bahwa minimalnya sholat witir berapa? 1 rakaat. Hadis riwayat Imam Bukhari juga, yang kedua. Dari Sayyidina Anas ibn Sirin, qala qultu li ibni Umar, aku berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, ara'aita ar-rak'ataini qabla sholatil qadati, utilu fihima al-qira'ata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwa aku bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa? Aku bertanya kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar tentang 2 rakaat sebelum subuh. Yang aku perpanjang. Maksudnya, apakah 2 rakaat sebelum sholat subuh yang diperpanjang? Ada 2 sholat rakaat, 2 rakaat yang dilakukan dengan panjang. Sayyidina Abdullah bin Umar melakukannya. Kemudian utilu fihima al-qirata, yang aku panjangkan. Faqala, jadi Sayyidina Abdullah bin Umar melakukan sholat 2 rakaat panjang sekali. Apa itu? Faqala, kemudian beliau menjawab,
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili, salat malam mathna mathna. Salat malam itu dua-dua. Wa yutiru, kemudian dipungkasi dengan birokaatin, dengan satu rakaat. Jadi witir itu dua, kemudian dengan satu rakaat. Dua-duanya sampai berapa? Ada sampai mengatakan sampai 10, ada yang mengatakan sampai 8. Qabla sholatil qadati, sebelum sholat subuh. Wa ka'annal adhana bi'udhunaihi. Jadi seolah-olah adzan di telinganya, dekat sekali. Jadi witir itu asalkan belum adzan, masih waktunya untuk witir. Maksudnya apa? Begitu dekatnya, sampai qala Hammad ay sur'atan. Maksudnya dekat sekali. Baru selesai witir langsung adzan. Artinya waktu sholat witir itu kapan? Sampai masuk waktu subuh. Hadis yang ketiga. An Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, qalat, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli, salat. Wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashihi, aku tidur melintang, ya. Melintang di tempat tidurnya Nabi. Jadi jangan digambarkan tempat tidur Nabi itu seperti tempat tidur kita yang berlebihan. Rupanya tempat tidur Nabi dengan tempat tidurnya Siti Aisyah itu, kalau Nabi pengen melakukan sholat itu, harus Siti Aisyah itu dilipat dulu kakinya. Kemudian waktu sujud dilipat kaki Siti Aisyah. Kalau sudah Nabi Muhammad berdiri, kakinya Siti Aisyah menjulur lagi. Jadi begitu sempitnya kamarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang perlu kita ambil hikmah lagi. Nabi berusaha untuk selalu menggunakan kamarnya untuk beribadah. Nah, ini gunakan kamar kita untuk beribadah. Dan ini kemuliaan. Sholat di kamar itu adalah lebih utama untuk sholat-sholat sunnah. Ini sholat sunnah di kamar. Ini selain Ramadan. Dan di Ramadan ada sholat sunnah yang disunnahkan. Kalau tarawih jelas nanti ada sunnah khulafaur rasyidin di masjid. Akan tapi sholat-sholat sunnah yang lainnya dilakukan di kamar. Dan kalau di rumah kita, khususnya itu di kamar, itu sunnah. Untung-untung bisa kita sebar. Jadi jangan sholat hanya di satu tempat saja. Mungkin di pojok rumah sana, pojok rumah sini, di tempat ini. Agar rumah kita, setiap tempat yang kita injak untuk sholat, itu akan menjadi saksi ibadah kita. Ini. Kemudian, fa'idha arad ayyutir aygodani fa'autartu. Kalau saat Nabi ingin berwitir, maksudnya sudah dekat subuh, Nabi membangunkan aku. Subhanallah. Begitu indah ya suasana seperti itu. Suaminya banyak ibadah dulu. Nah, kemudian setelah itu bangunkan istrinya. Atau sebaliknya, ibu-ibu yang rajin ibadah dulu, sholat banyak dulu. Ya, menjelang-jelang terakhir dibangunilah suaminya. Tapi akan suaminya langsung bangun. Indah sekali. Itu saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jadi, Nabi SAW melakukan sholat witir. Itu kapan? Itu menjelang subuh. Dan diusahakan kalau kita sholat malam jangan sendiri, dibangunkan orang yang ada di rumah kita. Bahkan sampai suatu ketika Nabi SAW itu adalah memercikkan air di wajah istri-istri beliau. Tidak marah, senang, terima kasih. Karena dibersihkan bisa ribut nanti di rumah ini musibah. Kalau orang sudah sering ngaji ya enggak lah, masa dibersihkan istrinya untuk wudu marah. Hadis yang keempat. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. An Abdullah ibn Umar, dari Sayyidina Abdullah ibn Umar juga radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir salat malammu itu witir. Jadi ini yang sering orang salah paham. Diupayakan bahwa salat malammu itu pungkasannya adalah witir. Maksudnya jadikan witir kalau bisa itu penutup. Bukan witir itu menjadi sholat penutup, tapi jadikanlah sholat penutup. Usahakan untuk engkau itu menjadikan witir sholat penutup. Artinya sholat-sholat yang lain kamu lakukan, baru setelah itu witir yang terakhir. Tapi jangan dipahami witir sebagai sholat penutup. Artinya kalau sudah witiran nggak boleh sholat lagi. Itu orang salah paham. Ini yang sering di masyarakat terjadi. Jadi kalau seandainya kita sudah witir di awal waktu, mungkin kita ada orang yang khawatir mungkin malam tidak bisa bangun, maka saat itu kita melakukan sholat witir di awal waktu. Habis sholat isya, ba'diyatul isya, kemudian witiran. Lah kok malam hari kita bangun lagi? Kita disunahkan melakukan sholat sunnah sebanyak-banyaknya dan tidak usah diulang witirnya. Artinya kalau ingin melakukan sholat witir agar menjadi sunnah di atas sunnah, jadikan sholat witir itu di pungkasan akhir sholat kita.
Itu adalah salat witir. Ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikan salat penutup salat malammu itu adalah salat witir dan bukan wajib. Artinya ulama mengatakan bahasanya kalaupun kita sudah witiran masih tetap boleh melakukan salat sunnah. Jangan seperti yang difahami sebagian orang, gara-gara sudah witiran di masjid habis salat tarawih, lihat bangun malam tuh bengong saja. Kenapa? Karena enggak boleh salat lagi. Kenapa? Kan saya sudah witiran. Enggak apa-apa ibu bapak, biarpun sudah witiran tetap saja kita boleh melakukan salat sunnah yang lainnya. Hadis yang kelima, hadis Imam Bukhari. Lihat. Nanti jadi ulama itu seperti itu, ngumpulkan hadis yang banyak nanti baru disimpulkan. Jadi bukan satu hadis langsung diamalkan begitu, ntar dulu. Jadi para ulama ahli fatwa itu ngumpulkan hadis dulu baru nanti disimpulkan, disampaikan ke orang awam. Makanya kita itu kalau sudah ada amalan dari ulama itu jangan banyak tanya dalilnya. Kalau tanya dalilnya pusing. Ini lihat witir saja sudah 5 dalil kita tidak hafal ini. Paling enak langsung witir sunnah selesai. Dalilnya gimana? Enggak hafal saya. Sudah selesai. Ini hanya sekelumit saja yang kami hadirkan. Tapi dari beberapa hadis nanti disimpulkan. Baik. Kemudian ada hadis yang kelima adalah An Sa'id bin Yasar annahu qala kuntu asiru ma Abdullah ibn Umar bi tariqi Makkah. Aku berjalan dengan Sayyidina Abdullah bin Umar jalan menuju Mekah. Jadi ada Sayyidina Abdullah bin Umar itu napak tilas. Pernah Sayyidina Abdullah bin Umar itu berjalan kaki mengikuti sesuatu yang pernah dilewati Rasulullah SAW, dan ini hadis Bukhari yang pernah kita baca juga di dalam Mukhtasar Sahih Bukhari Tajridus Shorih. Jadi Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah juga. Jadi di mana Nabi melakukan salat sunat, Sayyidina Abdullah bin Umar melakukan salat di tempat itu. Jadi di menapak tilas perjalanan dari Mekah ke Madinah. Di mana Nabi Muhammad berjalan diikuti itu. Di mana Nabi salat di situ dan seterusnya dan seterusnya. Faqala Sa'id bin Yasar berkata, "Falamma khasyitu subha." Tatkala aku takut keburu subuh, nazaltu, kemudian aku turun, fa'autartu, kemudian aku witir. Tumalahiktu, kemudian aku kejar Sayyidina Abdullah bin Umar. Faqala Abdullah bin Umar, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, "Aina kunta?" Di mana engkau tadi? Kok ketinggalan? Aku jalan kok kamu ngilang. Faqultu, kemudian aku jawab, khasyitu subha. Aku takut keburu subuh, makanya aku witiran. Fanazaltu fa'atartu, kemudian aku turun dan aku berwitir. Faqala Abdullah, kemudian Sayyidina Abdullah berkata, "Alaysa laka fi Rasulillahi alaihi wasallam, alaysa laka fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun?" Bukankah padamu ada suri toladan pada diri Rasulullah? Kan sudah ada suri toladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu bala, iya benar, aku tahu wahai Sayyidina Abdullah bin Umar, bahasanya Rasulullah itu suri toladan. Apa yang kau maksud? Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru 'alal ba'ir. Sayyidina Rasulullah itu melakukan salat witir di atas kendaraan. Nah ini yang perlu dihadirkan, Bu. Jangan gara-gara pepergian enggak salat tarawih, enggak salat witir di atas mobil witiran. Ini ingat, Nabi di atas kendaraan melakukan salat sunnah. Ini yang mungkin pekerjaannya malam, mohon maaf, yang harus lembur malam sehingga tidak bisa salat tarawih bersama yang lainnya. Jangan ketinggalan salat tarawih, lakukan di sepanjang perjalanan dari Cirebon itu ke Plumbon sudah 20 rakaat. Di atas kendaraan, angkot, mobil atau apa saja. Nabi melakukan al-ba'ir, sangsung ini. Jadi ini harus kita hadirkan semuanya agar jangan sampai ada di antara kita itu kehilangan keutamaan malam-malam Ramadan atau malam-malam ibadah di malam-malam yang lainnya. Jadi boleh witir di atas kendaraan, bukan saja witir, semua solat sunnah pun boleh di atas kendaraan dan kiblatnya adalah arah perjalananmu. Kalau solat sunnah ngadep ke timur barat boleh. Syarat satu tok yang enggak boleh. Di saat kendaraannya ngadep ke kiblat, kitanya berpaling, itu enggak sah. Tapi kalau memang kendaraannya ngadep ke timur, kiblat kita adalah arah kendaraannya. Ke utara. Ini uswah. Ya, sampai dikatakan, kayaknya banyak orang enggak mau melaksanakannya. Banyak orang ragu-ragu, maka langsung Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, apakah kamu tidak sadar kalau Nabi itu jadi suri toladan? Suri toladan gimana? Nabi itu witiran di atas kendaraan. Enggak usah repot-repot ente turun. Ya, enggak usah repot-repot turun di atas kendaraan, lakukan sholat sunnah. Kalau sampai di rumah nanti, kamu itu kan pekerjaanmu capek. Sampai di rumah itu kelihatan bantal, ngantuk.
Sholat tarawih di perjalanan, nggak apa-apa. Bener, sampai di rumah tuh ngantuk. Tak kira tarawih. Mumpung di perjalanan ada mobil sendiri. Wahai orang yang telah diberi oleh Allah karunia mobil. Gunakan mobil Anda untuk sholat sunnah. Lakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Siapkan dengan air wudhu tanpa harus mengkena ibu-ibu sah. Dengan baju busana muslimah seperti ini, hanya kakinya saja barangkali, kakinya saja perlu pakai kaos kaki. Dagunya hanya perlu dikedepankan sedikit. Selesai sholat Allahu Akbar, indah. Mobilnya adalah tempat ibadah. Mobilnya akan penuh berkah. Lihat, orang yang masuk ke situ hatinya sejuk. Anak-anak kita akan terjaga. Ini Nabi SAW berwitir di atas kendaraan. Hadis yang ke-6. Masya Allah. Sampai berapa hadis ini? Hari ini witir hari ini sebelum bicara yang lainnya. Hadis yang ke-6. Apa-apa insya Allah. Karena ini menjelang Ramadan kita harus lebih mantap lagi. Hadis yang ke-6 An bin Umar dari Sayyidina Abdullah bin Umar juga. Riwayat Imam Bukhari. Sengaja kami ambil Bukhari. Padahal Imam Muslim juga punya riwayat yang lainnya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Karena Nabi SAW yusalli fis safari ala rahilati. Diulang lagi. Nabi Muhammad SAW sholat di perjalanan di atas kendaraannya. Di atas ontanya. Supaya yakin lagi. Yang sering kami gembar-gemborkan ini loh. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat di atas kendaraan lebih banyak pahalanya daripada di bawah. Kenapa? Itu sunnah yang dilupakan oleh orang. Makanya yang punya mobil, gunakan mobilmu. Maka sebelum naik mobil punya wudhu. Di samping punya wudhu itu indah. Di perjalanan insyaAllah selamat, berkah. Bisa kita melakukan sholat sunat sewaktu-waktu. Ini ilmu. Haitsu tawajjahat. Kemana? Jadi kiblatnya kemana arah kendaraannya itu menuju. Timur, timur, barat, barat, selatan, selatan itu. Yumi'u ima'an. Dengan mengisyaratkan saja begini. Nggak usah pakai sujud repot-repot. Enak, paling enak sholat di atas kendaraan. Rukuknya begini. Sujudnya agak dalam lagi. Sujudnya agak dalam lagi. Rukuk begini. Rukuk. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sujudnya. Dan dikatakan oleh para ulama. Sujudnya nggak usah harus nempelkan jidatnya di jok mobil. Nggak usah. Yang penting sujudnya itu merunduknya lebih rendah daripada rukuk. Enak. Masya Allah. Makanya ulama itu ibadahnya gampang nyantai. Kalau orang awam kan pusing. Ibadah susah bener. Karena bodoh, nggak punya ilmu. Tapi kalau orang punya ilmu gampang. Masya Allah, di atas mobil jadi tempat sholat. Di mana-mana sholat. Naik motor, reng. Boleh. Oh, Nabi aja mengendalikan ini. Bisa. Gerakannya itu tidak membatalkan apa gerakan yang dibutuhkan untuk nyetir mobil dan sebagainya. Yang nggak boleh gerakan gini dada. Batal. Tapi kalau gerakan sesuai dengan kebutuhan mengendarai kendaraan adalah tidak apa-apa. Baik itu. Safar. Salat al-laili, salat malam. Jadi Rasulullah melakukan salat di atas kendaraannya, salat malam. Illal faraid, kecuali fardu. Fardu Nabi Muhammad berusaha untuk turun. Kemudian nanti ada riwayat lain, Nabi pernah melakukan salat di atas kendaraan fardu. Akan tapi berusaha untuk sujud di waktu takbiratul ihram. Berusaha untuk menghadap ke kiblat. Di waktu takbiratul ihram. Dan di waktu rukuk dan di waktu sujud. Ya, takbiratul ihram, rukuk, sujud. Kemudian ini diupayakan untuk kita menghadap ke kiblat. Maka dari itu, pembahasan lain. Kalau sholat fardu kok tidak menghadap ke kiblat di atas kendaraan, jika memang tidak mungkin kita menghadap ke kiblat, misalnya di atas bis yang ngadep ke timur, orangnya sopir yang diajak turun nggak mau, maka lakukan sholat fardu menghadap ke timur. Sah. Cuman nanti wajib diulang. Karena kaidahnya semua sholat fardu yang dilakukan dengan tidak terpenuhi syaratnya nanti wajib diulang. Nggak ngadep kiblat misalnya, nggak punya wudhu misalnya, nanti wajib diulang. Tapi kalau sholat sunnah ngadep kemanapun boleh, ngadep ke arah kendaraannya. Wajituru ala rahilatihi, dan Nabi melakukan witir di atas kendaraan. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7. Ini witir. Kenapa harus witir dulu? Sebab nanti banyak orang salah paham tarawih gara-gara tidak paham witir. Makanya sengaja kami hadirkan witir dulu. Mohon kalau tidak bisa selesai masalah tarawihnya hari ini, diikuti minggu yang akan datang. Yang ke hadis ke-7 an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam hadis 1094. Qalat beliau kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil laili 13 raka'atan. Nabi Muhammad salat di tengah malam 13 rakaat. 13
Dengar, Imam Bukhari meriwayatkan berapa rakaat? 13 rakaat. Tsumma yusalli, kemudian berarti 13 rakaat itu sebelum salat subuh. Tsumma yusalli idza sami'an nida bisubhi, baru dengar azan subuh. Nabi Muhammad melakukan salat rakaataini khafifatain, 2 rakaat ringan di atas subuh. Jadi sebelum subuh Nabi Muhammad salat malam berapa? 13 rakaat. Dengar? 13 rakaat. Tolong dicatat kalimat 13. Dari sini nanti kesalahpahaman orang salat tarawih. Masa Nabi pernah melakukan salat 13 rakaat, lah kok Ramadan jadi 11 rakaat? Itu kan unik nanti coba. Ini jelas riwayat Bukhari berapa? 13 rakaat. Pernah dengar ada orang gembor-gembor, Nabi di Ramadan sholatnya hanya 11 rakaat. Ini Nabi sholat berapa? 13 rakaat. Hadis Bukhari sangat jelas dan sangat gamblang. Makanya kami dahulukan witir di sini. Kesalahpahaman pembahasan tarawih gara-gara tidak dibahas dulu masalah witir. Maka para asatid mohon nanti dicermati ini, hadirkan ini dulu, jangan buru-buru sholat tarawihnya. Untuk menepis keraguan-keraguan orang di dalam sholat tarawih, sehingga saling membid'ahkan ini karena kurang bekalnya. Ini sudah dihadirkan ini semuanya. Ini bukan saya punya, ini kami hadirkan dari perkataan ulama. Yang ke-8, ada berapa hadis ini? Kayaknya kami ambil tidak semuanya ini. 8. Wah, ini bukan muqaddimah namanya. Muqaddimahnya 1 hadis, ini 8 hadis ini. Yang ke-8, an Abi Salamah, dari Abi Salamah bin Abdurrahman annahu akhbarahu, sungguhnya belum memberikan kabar kepada an Abi Salamah bin Abdurrahman, berikan kabar annahu, sesungguhnya beliau sa'ala Aisyah, bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bagaimana Nabi Muhammad salat di bulan Ramadan. Faqalat, Siti Aisyah menjawab, maka Rasulullah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yazidu, menambah, fi Ramadan, di Ramadan, wala fi ghairihi. Siti Aisyah tidak menambah di Ramadan dan di luar Ramadan, ala 11 rakaatan, dari 11 rakaat. Ini ada riwayat. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu tidak menambah di luar Ramadan dan di dalam Ramadan dari 11 rakaat. Artinya Nabi Muhammad melakukan sholat di luar Ramadan dan di dalam Ramadan 11 rakaat. Baru beberapa menit yang lalu Siti Aisyah meriwayatkan berapa? 13 rakaat. Gimana ulama memahami kayak begini ini? Ayo. Baru Siti Aisyah meriwayatkan 13 rakaat, hadis Bukhari. Sekarang Siti Aisyah berkata berapa? Nabi Muhammad tidak menambahkan di Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi di luar Ramadan 11 rakaat. Di dalam Ramadan berapa? 11 rakaat. Yusalli arba'an, sholat 4 rakaat. 4 rakaat. Ramadan itu malam hari atau siang hari yang dimaksud? Malam hari. Makanya ada orang dari sini pun sudah melakukan kesalahan. Sehingga ada orang melakukan sholat langsung 4 rakaat. Ada atau tidak? Tarawih 4 rakaat. Ini karena hadis itu dipotong satu-satu. Tidak digabungkan dengan hadis yang lainnya. Sehingga mazhab Imam Syafi'i, jumhur ulama mengatakan, salat tarawih tidak jatuh tarawih jika dilakukan dengan 4 rakaat. Maka salat tarawih hendaknya dilakukan 2 rakaat. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan 4 rakaat. 4 rakaat ini cara melakukannya tetap 2. Masih ingat di awal hadis tadi, salatul laili mathna. Salat malam itu 2. Jadi riwayat Siti Aisyah mengatakan 4 rakaat bukan berarti langsung dilakukan 4. Dijelaskan oleh hadis lain, memang Rasulullah melakukan 4 rakaat, istirahat dengan berzikir dan lainnya. Tapi 4 rakaatnya pun cara melakukannya sesuai yang diajarkan Nabi berapa? Mathna. Cuman orang gembar-gembor membawa satu hadis ini tok. Sehingga sudah tarawihnya 11, 4. Itu pun kadang ribet dengan temannya. Temannya yang 11 pun ribut antara 4-4-3 sama 2-2-2-2-3. Ini memang kebiasaan ribut itu. Padahal sangat jelas di awal hadis tadi, salatul laili mathna, salat malam itu 2. Baik. Fala tas'al an husnihinna, 4 rakaat Nabi Muhammad, jangan kau tanya tentang bagusnya di dalam melakukan salat, wa tulihina, dan panjangnya. Panjang. Tsumma yusalli arba'an, setelah itu salat lagi 4. Fala tas'al, jangan kau tanya tentang husnihinna, tentang kebaikan, wa tulihina, dan panjangnya. Tsumma yusalli thalathan, kemudian 3. Jadi 4, 4, 3.
3. Qalat Aisyah, kemudian Siti Aisyah berkata, faqultu ya Rasulullah, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, atanamu qabla an tutira, apakah kau tidur sebelum berwitir ya Rasulullah? Witir dulu sebelum bertidur? Faqala ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Sungguh wahai Aisyah, mataku itu tidur tapi hatiku tidak tidur. Nah, Siti Aisyah itu dengar, Siti Aisyah itu cerita 11 rakaat Rasulullah sholat. Itu dilakukan waktu Nabi Muhammad sebelum atanamu qabla an tutir, apakah kau tidur dulu sebelum witir? Jadi Nabi Muhammad tidur dulu baru bangun. Melakukan sholat berapa? 11 rakaat. 11 rakaat ini sholat apa? Lihat, Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam bab sholat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di dalam Bulughul Maram dan lainnya. Ini dalam bab sholat witir. Jadi 11 rakaat ini adalah sholat witirnya Rasulullah, bukan sholat tarawihnya Rasulullah. Ini kan pertanyaan langsung. Kok witiran kamu ya Rasulullah setelah tidur? Ini masalah sholat witir, bukan sholat tarawih. Tidak tahu dari mana orang itu berkata sholat tarawihnya Rasulullah. Hadis sholat tarawih ini selalu yang dibawa-bawa. Padahal ini hadis tentang witirnya Rasulullah yang 11 rakaat. Sehingga ada khilaf di dalam mazhab kita. Di dalam para ulama berbeda pendapat. Jadi ada yang mengatakan witir itu adalah 11 rakaat, ada yang mengatakan witir itu 13 rakaat paling banyaknya. Jadi 11 rakaat ini adalah witirnya Rasulullah. Ceritanya itu tadi, Siti Aisyah melihat Rasulullah melakukan sholat 11 rakaat. 11 rakaat. Kemudian Siti Aisyah bertanya, jadi kamu tidur dulu sebelum witiran ya Rasulullah? Artinya ini sholat witirnya Rasulullah. Di luar Ramadan, di dalam Ramadan. Jadi Nabi Muhammad di luar Ramadan itu sholat witirnya 11. Di dalam Ramadan tetap sholat witirnya 11. Jadi sesuai ini. Jadi Nabi Muhammad di luar Ramadan 11, di dalam Ramadan tetap 11 witirnya. Yang aneh, Nabi Muhammad itu ternyata di bulan Ramadan nggak pernah sholat malam lagi. Kenapa? Sholat malamnya Rasulullah cuma 11 rakaat. Kan kurang ajar. Jadi ada orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu di bulan Ramadan sholatnya tetap 11 rakaat. Lalu nggak lakukan sholat lain lagi? Enggak. Karena Nabi Muhammad tidak menambah dari 11 rakaat. Terus ngapain Nabi Muhammad bangun malam-malam? Ini adalah satu kesalahpahaman. Bahwa yang ini adalah hadis tentang witirnya Rasulullah SAW. Jadi seiring dengan yang lainnya. Jadi witirnya Rasulullah adalah antara 11 rakaat, 13 rakaat, 9 rakaat, 7 rakaat, 3 rakaat, 5, dan 1 rakaat. Cuman kebanyakan witirnya Rasulullah adalah 11 rakaat. Sesuai dengan hadis ini. Hadis selanjutnya coba, seiring dengan hadis ini. Imam Muslim, baru kita pindah ke Imam Muslim. Anil Qasim bin Muhammad, dari Qasim bin Muhammad qala, beliau berkata, sami'tu Aisyah, aku mendengar Siti Aisyah taqulu berkata, kanat, ada salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min laili, Nabi Muhammad salat malam itu berapa? 10 rakaat, 10 rakaat. Yutiru bisadidatin, kemudian diganjilkan ditambah dengan 1. Berarti berapa? 11. Jadi witir Nabi Muhammad itu 10 ditambah 1. Kata yutir itu jangan diatakan hanya berwitir, diganjilkan. Jadi witir itu pelengkap. Jadi witir itu ada muqaddimah witir. Kalau biasanya kita itu sholat witir itu 3 rakaat, 2 sama 1. Maka kita melakukan sholat 2 rakaat, baru kita tambah 1 agar jadi witir. Itu juga begitu. Nabi Muhammad melakukan sholat 10 rakaat plus 1. Coba kalau pakai 4-4 gimana ngitungnya? 10 dibagi 4 ada berapa? 2,5. Coba. Masih ada maksa 4-4 itu. Aneh ini. Dan ini ada riwayat lain Nabi Muhammad sholat 10. Jadi ini menunjukkan kalau disesuaikan dengan hadis sholatul laili matna-matna, sholat malam itu 2-2, maka 10 rakaat itu caranya bagaimana? 2 baru 1 selesai. Witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan 4-4 2-1. Ini ada 1 jelas bahasanya witir itu 1. Muqaddimah witirnya ada 10, ada yang 8, kan begitu. Kalau tadi enggak 8 dengan 3, itu bukan berarti langsung 4-4-3. Sudahlah, kita lupakan masalah hitungan. Yang jelas ini adalah menunjukkan witirnya Rasulullah. Sesuai ya? Ini witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11, sangat jelas. Imam Muslim meriwayatkan
Nabi Muhammad sholat malam itu 11 rakaat itu witir. Wa yarka' raka'atil fajri, kemudian setelah itu melakukan 2 rakaat fajar. Fatilka 13 rakatan. Jadi 13 rakaat itu ditambah 2 setelah sholat ba'diyah subuh. Sholat qobliyah subuh. Setelah adzan fajar baru 2 rakaat. Sehingga riwayat 13 rakaat tadi ada menakwili. Bukan witirnya Rasulullah 13. Tapi witirnya Rasulullah tetap 11. 2 rakaatnya itu adalah qobliyah subuh. Tetap berarti 11 ini sholat apa? Sholat witir. Bukan sholat tarawih. Tidak dimisi. Pembahasan sholat tarawih bukan dengan hadis ini. Tapi yang dipakai oleh orang-orang itu, ini dijadikan hujah sholat tarawih. Gak nyambung. Jadi 8 tambah 3, 11 itu bukan sholat tarawih, tapi sholat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-10. An Ummi Salamah, hadis riwayatkan dari Ummi Salamah. Qalat, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 13 rakatan. Pernah Nabi Muhammad witir 13 rakaat. Falamma kabura wa dha'ufa aw tara bi 7. Waktu Nabi Muhammad menjelang usia sepuh, maka dikurangi menjadi 7. Dan nanti ada riwayat yang lainnya, ada 7, ada 9, ada yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa witir itu boleh 13. Kayak ini riwayat 11, 9, 7, 5, 3, 1. Itu. Jadi riwayat witir itu seperti itu. Tapi kebanyakan Nabi melakukan berapa? 11. Ini adalah masalah witirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum masuk sholat tarawih. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Jadi ingat bahwasanya yang dipakai oleh mereka tentang sholat tarawih 8 rakaat sama tak 1 itu bukan di tempatnya. Sebab yang dipakai hujah itu hujahnya sholat witir. Jadi sholat witir boleh 1, boleh 3. Cuman adnal kamal dikatakan para ulama, paling rendahnya kesempurnaan 3, jangan 1. Pelit banget tuh. Minta duit pada Allah banyak, tapi giliran sholat witir pelit. Jadi sekali-sekali Bu, kalau bisa witir kita juga 11. Kapan itu? Mungkin di 10 akhir Ramadan. Witir kita menjadi berapa? 11 rakaat. Naiklah, naik pangkat sedikit lah. Ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini.